Gubernur Kalimantan Timur itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang dia jalan rusak sebagian rupa, lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Sedang merancang untuk membangun rumah gubernur yang harganya ratusan miliar. Marwah Kalimantan Timur untuk ditunjukkan, ini loh hebatnya Kalimantan Timur, rumah gubernurnya seperti ini hebatnya, dan apa gunanya? Apa gunanya istana gubernur yang begitu indah, begitu hebat, harganya begitu mahal, pada saat yang bersamaan orang Dayak makan aja enggak. Pindah-pindah ke sana dan sebagainya. Masyarakat umum juga belum tentu makan. Lalu apa gunanya itu? Yang enak ya gubernurnya. Tapi dia katakan dia melakukan itu marwah masyarakat Kalimantan Timur. Bagi saya aneh. Sekarang demokrasi reformasi. Ya sama. Yang terjadi korupsi itu sampai presiden kita sekarang ngamuk melulu kalau bicara tentang korupsi. Tapi kenyataannya korupsinya nggak berhenti-berhenti tuh. Bea cukai korupsi, polisinya korupsi, jaksa agungnya juga. Walaupun jaksa agung sudah berhasil mengungkap ratusan triliun, ya, itu yang terjadi kan. Tapi KPK-nya juga, kalau secara logika per lembaga, sebenarnya negara ini pasti bukan negara korup. Kenapa? Ya lembaga untuk mengawasi semua orang tidak korupsi banyak banget. Ada polisi, ada kejaksaan agung, ada BPKP, ada BPK, ada KPK. Paling tidak ada 5 lembaga. Yang salah satu tujuan utamanya adalah mencegah tidak terjadi korupsi dan pelanggaran hukum. Tapi apa yang terjadi? Kalau dulu ada kemarin siapa yang ngomong korupsi. Kalau dulu korupsinya di bawah meja. Sekarang katanya korupsinya mejanya juga diambil. Ya, jadi ada istilah-istilah lucu yang dikemukakan secara sarkastis tentang keadaan kita sekarang. Nah, saya kira memang masyarakat kita sekarang mengalami, ya saya tidak terlalu kasar kalau kita mengatakan sedang memperlihatkan gejala-gejala kerusakan. Nah, terakhir di Kompas ini aneh. Baru tadi di Kompas apa? Berita yang kemarin itu bahwa gubernur di Kompas ini, gubernur Kalimantan Timur itu punya mobil 8,5 miliar. Apa yang sekarang terjadi? Sekarang dia jalan rusak sebagian rupa, lebih banyak. Apa yang dia mau lakukan? Sedang merancang untuk membangun rumah gubernur yang harganya ratusan miliar. Masuk akal nggak? Ini ada di Kompas loh hari ini. Jadi bagaimana orang tampil menjadi pemimpin, apalagi dia katakan ini, ya mungkin dia mau membangun istananya gubernur itu dengan kaitan marwah Kalimantan Timur untuk ditunjukkan, ini loh hebatnya Kalimantan Timur, rumah gubernurnya seperti ini hebatnya, dan apa gunanya?
Apa gunanya istana gubernur yang begitu indah, begitu hebat, harganya begitu mahal, pada saat yang bersamaan orang Dayak makan aja enggak. Pindah-pindah ke sana dan sebagainya. Masyarakat umum juga belum tentu makan. Lalu apa gunanya itu? Yang enak ya gubernurnya. Tapi dia katakan dia melakukan itu marwah masyarakat Kalimantan Timur. Bagi saya aneh, ya. Artinya posisinya sebagai pemimpin dia tidak pahami dalam kaitan dengan rakyat yang dipimpinnya. Kalau dia pemimpin, tentu dia lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya sendiri dengan membangun istana istana gubernur yang harganya miliaran itu. Ini yang saya kira itu yang kita obrolkan. Oh masih. Ya sebenarnya ya coba sekarang. Yang tidak masuk dalam kabinet hanya 2 partai kan. Dan memang saya kira sikap kedua partai ini adalah dalam tanda kutip benar. Ya, artinya menyeimbangkan, walaupun dia katakan saya tidak akan merecoki kabinetnya Prabowo, tapi saya juga tidak berada di dalamnya. Nah ini menurut saya hal dalam pengertian demokratis menurut saya ada hal yang baik. Kalau semua masuk, akhirnya bisa menjadi otoriter lagi, ya kan? Kalau PDIP masuk, Nasdem masuk, secara resmi ada orangnya di dalam kabinet, ya tidak demokratis lagi. Presiden Prabowo tiba-tiba ngomong tentang impeachment. Ya, tapi dia katakan ya tentu saja berdasarkan aturan-aturan, kalau mau ya silakan. Lewat MPR, lewat DPR dulu, ada aturannya memang. Ya, dan ini impeachment ke presiden kita itu tidak mudah karena harus dari DPR, MPR, baru ke Mahkamah Konstitusi, kembali lagi dari Mahkamah Konstitusi ke MPR. Terakhir, jadi harus ada legacy dulu dari Mahkamah Konstitusi, dari DPR ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibicarakan, lalu kemudian diberikan kepada MPR. Nah, disitulah apakah MPR melakukan apa yang dia kehendaki, ya kita lihat. Tapi saya kira begini, kita ini sudah terlalu lama mencari demokrasi dan memang tidak ketemu-ketemu. Kita mengalami sekian banyak demokrasi. Ya udah berulang-ulang dan saya kira masyarakat juga tahu ada demokrasi liberal, tapi kita gagal juga.